Museum Bahari ada di Jakarta Utara. Kayaknya kita belum pernah denger. Kita ulik yuk. Oke, jadi kita udah di Museum Bahari, dan di Museum Bahari itu ada 3 gedung, yaitu gedung A, B, dan C. Pertama-tama kita akan ke gedung B terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman, kita di sini lagi di Museum Bahari, khususnya di bagian koleksi perahu-perahu tradisional. Jadi di sini kita pasti merasa keren banget karena nenek moyang kita mengarungi laut menggunakan perahu-perahu sederhana, tapi kearifan lokal dan teknologi tradisional itu mantap banget. Setelah tadi sudah dari Abi menjelaskan tentang kapal-kapal tradisional, kita di sini juga bisa melihat kapal-kapal dari Pertamina. Kebetulan di sini ada miniatur besarnya, yaitu kapal Pertamina Gas Dahlia yang bisa berbobot sebesar 91.000 meter. Dan juga kapal ini buatan dari Hanwha Ocean Korea Selatan. Ini adalah kapal Pertamina pertama yang berhasil mengelilingi dunia dalam satu kali pelayaran. Lalu di sini kita geser sedikit, juga ada APD-nya dari Pertamina. Tidak satu takut dari yang ada di dalam kapal ini, dia menggunakan APD. Tentunya dengan topi putihnya, topi safety khasnya dari Pertamina. Lalu di sini juga di sebelahnya ada seragam kapten kapal, bisa jadi untuk perempuan ya. Seragam ini merupakan pakaian resmi yang dikenakan oleh seseorang kapten kapal tanker dengan kapal yang begitu teman-teman. Kita sudah berada di Gunung Sumbarapa yang merupakan nenek moyang kita yang sudah disebut harta karun. Tiga. Oke teman-teman, sekarang kita udah di gedung B, yaitu pameran Golf Nerds Australia. Pada tembok panjang ini hanya sebagian kecil dari luas benteng yang ada zaman dulu. Ini masih asli loh, dibangun pada abad ke-17. Itu apa, Pe? Menara ya? Aku boleh naik ke atas gak? Boleh dong, ayo. Teman-teman, sekarang kita mau lanjut ke gedung A. Yuk, let's go.
Oke teman-teman, kita sekarang sudah di gedung A, khususnya di ruang diorama, yaitu ruang bangsa yang ada di Batavia. Jadi kita masuk ke dalam. Oke, jadi di ruangan ini kita bisa melihat berbagai tokoh atau sosok-sosok penting seperti pelaut, nakoda, sampai kapten-kapten kapal yang dulu pernah berlayar ke Batavia. Dan orang-orang di sini itu dari berbagai bangsa ya teman-teman. Oke, jadi hari ini tuh mereka tuh bukan cuma orang biasa, tapi mereka merupakan pedagang-pedagang yang berasal dari berbagai dunia dan berbagai ras. Jadi mereka tuh kesini cuma bukan buat berdagang doang, tapi untuk berdagang, dan secara gak langsung tuh mereka tuh udah ikut campur dalam sejarah dan juga membentuk sejarah maritim yang ada di Indonesia. Ini buat aku sadar kalau Indonesia tuh jadi titik pertemuan dari pedagang-pedagang ataupun para pelaku dari seluruh dunia. Dan ini juga buat aku sadar kalau itu bukan tentang kapal doang, tapi tentang pertemuan antara budaya dan juga keberadaan ke laut dan menunjukkan artefak-artefak dari Sriwijaya. Ya, oke teman-teman, jadi Sriwijaya ini memesan jalur rempah, yaitu jalur sutra dan jalur perdagangan lainnya. Nah, jalur sutra ini menghubungkan antara timur dan juga barat. Di sini mereka memperjualbelikan seperti perhiasan untuk alat barter dan juga emas sebagai alat tukar. Dan di sini pun kita bisa lihat ya fakta-fakta terkait misal jalur perdagangan ataupun konflik-konflik pada saat masa Sriwijaya seperti itu dan semua. Kita lanjutnya ke Menara Pandang. Ayo kita langsung aja ke atas. Oke teman-teman, kita udah nyampe di puncak tower Menara Pandang sama tower sama menara sama tuh. Lihat itu di sana ada pelabuhan Tanjung Priuk. Berarti ibarat kata kalau misalkan kita di sini di zaman dulu mungkin belum ada ini semua nih. Jadi kita bisa jadi kita langsung bisa ngelihat kondisi laut tuh kayak gimana, kondisi samudra kayak gimana. Wipi Mega. Pulang. Padahal udah pulang aja.